Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rebecca Jasmine Surya dengan NIM 22051204052 dari Prodi Teknik Informatika kelas TIB tahun 2022. Di sini saya akan melakukan video terkait routing statik sebagai salah satu bentuk penyelesaian tugas saya pada mata kuliah jaringan komputer. Sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu routing statik. Jadi, routing statik adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk dapat mengkonfigurasi informasi mengenai jaringan yang dituju secara manual. Nah, ciri-ciri dari routing statik itu sendiri yaitu memiliki jalur yang telah ditentukan oleh adminnya, lalu pengisian kabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, selanjutnya saya akan coba mensimulasikan terkait routing statik yang akan menggunakan 3 buah router, yang dimana masing-masing router ini memiliki networknya sendiri-sendiri. Contohnya, ini pada router pertama, yang memiliki network yaitu PC1 dan juga PC2. Nah, pada PC1 ini memiliki alamat IP yaitu 192.168.1.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.192 karena dia termasuk size 26. Nah, PC1 ini selanjutnya akan dihubungkan dengan router, di mana gateway dari PC1 sendiri itu merupakan alamat IP dari routernya itu sendiri. Jadi 192.168.1.62. Coba kita lihat routernya. Nah, pada router dengan fast Ethernet 00 itu kan terhubung oleh PC yang pertama. Nah, jadi memiliki alamat IP address-nya yaitu 192.168.1.62 yang kemudian ini akan menjadi gateway dari PC pertama. Lalu selanjutnya yaitu PC kedua. Di mana pada PC kedua ini memiliki alamat IP yaitu 192.168.1.65/26 sehingga subnet max-nya yaitu 255.255.255.192. Nah, pada PC yang kedua ini memiliki gateway yaitu 192.168.1.126 di mana gateway ini berasal dari router pertama yang telah terhubung dengan PC yang kedua, yaitu pada fast Ethernet 10 yang di sini terlihat bahwa IP-nya yaitu 192.168.1.126. Nah, ini merupakan gateway dari PC yang kedua. Nah, lalu router pertama ini dihubungkan oleh router lainnya juga, contohnya router kedua dan juga router ketiga, di mana terhubung dengan menggunakan serial, kabel serial. Berbeda dengan pada PC yang terhubung dengan fast Ethernet. Nah, kalau untuk router dan router ini di sini itu menggunakan kabel serial, yang dimana alamat IP address dari kabel serial antara router pertama dan juga router kedua itu 12.12.12.0, di mana pada router pertama itu titik 1 dan untuk router kedua yaitu titik 2. Nah, karena dia slash 24 maka subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Ini untuk router pertama yang terhubung oleh router yang kedua. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita akan beralih ke router kedua, yang dimana router kedua ini terhubung dengan satu PC yang memiliki alamat IP yaitu 192.168.1.253 yang terhubung pada fast Ethernet 0, yang dimana alamat gateway dari PC ketiga ini merupakan alamat IP dari router, yang dimana alamat IP dari router itu sendiri yaitu 192.168.1.254. Ini merupakan alamat IP dari router yang kedua, sehingga gateway pada PC yang ketiga ini yaitu ini 192.168.1.254. Nah, router kedua ini terhubung dengan router pertama dan juga router yang ketiga. Pada router yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu terhubung pada kabel serial 2 dengan IP address 12.12.12/2. Nah,
Karena dia slash 24, maka subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, sedangkan untuk router yang kedua dan juga router yang ketiga, itu terhubung pada kabel serial yang ketiga dengan alamat IP address-nya sama seperti ini, yaitu 23.23.2. Karena dia slash 24, maka subnet masknya 255.255.255.0. Itu untuk router yang kedua dan juga router yang ketiga. Nah, lalu router ketiga itu sendiri terhubung dengan server pertama dan juga server yang kedua. Selain itu, router ketiga juga terhubung dengan router yang pertama dan juga router yang kedua. Nah, pada router, pada jaringan router dengan networknya, yaitu berupa server, yaitu baik server 1 ataupun server 2, itu memiliki alamat IP address untuk server yang kedua, itu berada pada fase Ethernet 0, yaitu dengan alamat IP address-nya 43.43.43.4. Karena dia slash 24, maka subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, sedangkan pada router ketiga dan juga server yang pertama itu terhubung pada fase Ethernet yang ke-1 dengan IP address-nya yaitu 33.33.33.3 dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, server 1 sendiri memiliki alamat IP berupa 33.33.33.1/24. Nah, untuk gateway-nya yaitu merupakan alamat IP dari router yang ketiga, yaitu 33.33.33.3. Nah, sedangkan pada server yang kedua memiliki alamat IP yaitu 43.43.43.1/24 dan untuk gateway-nya yaitu 43.43.43.3 yang telah disesuaikan dengan router yang ketiga. Nah, lalu router ketiga ini juga terhubung dengan router pertama yang terhubung pada kabel serial, yaitu serial 2 dengan alamat IP berupa 13.13.3.3 karena dia slash 24, maka subnet masknya itu 255.255.255.0. Lalu selanjutnya saya akan mengisikan tabel routing statik ini yang telah terlihat pada bagian sini pada simulasi yang akan kita lakukan. Nah, di mana nih contohnya pada router pertama ini akan memiliki tujuan yaitu atau dihubungkan dengan network dari PC yang ketiga ini dengan alamat 192.168.1.1.1.128 dengan netmasknya 255.255.255.1.128. Nah, karena PC ketiga ini berada pada router yang kedua, maka alamat gateway-nya itu yaitu alamat yang menghubungkan antara router yang pertama dan juga router yang kedua. Sehingga alamat gateway-nya yaitu 12.12.12.2 ini. Mungkin akan coba langsung saya simulasikan saja. Karena tadi contohnya kita akan dari router yang pertama, kita akan menghubungkan ke network PC ketiga dengan alamatnya yaitu 192.168.1.128. Terus netmasknya yaitu 255.255.255.128. Dimana next hop atau gateway-nya yaitu yang menghubungkan antara router pertama dan juga router yang kedua itu 12.12.2. Oke, kalau sudah akan kita tambah. Nah, ini sudah kita tambah. Lalu selanjutnya yaitu ini router pertama akan terhubung dengan server pertama yang berada pada router yang ketiga. Langsung saya simulasikan saja. Ini contohnya router pertama, selanjutnya akan dihubungkan dengan server pertama yang berada pada router yang ketiga dengan alamat IP-nya yaitu 33.33.33.0. Lalu netmasknya itu 255.0. Nah, untuk next hop-nya atau gateway-nya yaitu merupakan alamat yang menghubungkan router merupakan alamat dari kabel serial ini yang menghubungkan router pertama dan juga router yang ketiga.
yaitu 13 karena dari rute pertama menuju rute yang ketiga, jadi dia titik 3. Lalu selanjutnya kita tambahkan. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita akan dari rute pertama akan menghubungkan ke server yang kedua yang berada pada router yang ketiga. Oke, kita simulasikan saja. Selanjutnya yaitu menghubungkan server yang kedua, yaitu memiliki alamat destination atau networknya yaitu 434343.0. Lalu subnetnya sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk next hop atau gateway-nya yaitu berarti sama seperti yang sebelumnya, yaitu 13.13.13.3 karena ini merupakan jalur antara router pertama dan juga yang router yang ketiga. Lalu akan kita tambahkan. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan beralih ke router yang kedua, di mana router kedua ini akan menghubungkan PC yang pertama yang berada pada router yang pertama. Jadi router kedua untuk routing statiknya akan menghubungkan PC pertama dengan alamat networknya yaitu 192.168.1.0 dengan subnet maxnya atau net maxnya yaitu 255.255.255.128 dengan next hop atau gateway-nya yaitu yang menghubungkan antara router yang pertama dan juga router yang kedua yaitu 12.12.12.1 karena akan menuju ke router yang pertama. Yang sudah akan kita tambahkan. Lalu selanjutnya dari router yang kedua juga akan menghubungkan atau terhubung ke server yang pertama yang berada pada router yang ketiga. Kita tambahkan server yang pertama yaitu 33.33.33.0. Lalu netmaxnya yaitu 255.0. Nah, untuk next hop atau gateway-nya itu sendiri itu menggunakan 23.23.23.23.3. Nah, karena ini merupakan sebuah jalur yang menghubungkan antara router yang kedua dan juga router yang ketiga. Nah, lalu akan kita tambahkan. Lalu selanjutnya yaitu dari PC yang ketiga atau router yang kedua akan terhubung dengan server yang kedua yang berada pada router yang ketiga. Nah, berarti kita hanya perlu mengubah network server yang kedua saja yaitu 43.43.43.0. Untuk netmax dan next hop-nya sama seperti server yang pertama. Nah, oke, jika sudah, selanjutnya yaitu router ketiga akan dihubungkan dengan router pertama akan dihubungkan dengan router pertama khususnya itu network pada PC yang pertama dan juga router yang ketiga akan dihubungkan dengan PC yang ketiga yaitu berada pada router yang kedua. Langsung saya simulasikan saja. Untuk router yang ketiga, routing statiknya yang pertama itu akan menghubungkan network dari PC yang pertama yaitu 192.168.1.0 dengan net maxnya yaitu 255.255.255.128. Nah, untuk next hop atau gateway-nya itu kita menggunakan 13.13.13.1. Kita akan menggunakan 13.13.13.1 karena ini merupakan alamat yang menghubungkan antara router pertama dan juga router yang ketiga. Kita tambahkan. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan routing statik untuk PC ketiga yang melalui PC yang kedua. Berarti networknya itu 192.168.1.128 dengan networknya sama seperti sebelumnya, namun untuk networknya ini yaitu 23.23.23.2. Oke, seperti ini. Kemudian akan kita tambahkan.
Selanjutnya kita akan beralih ke mode simulasi berdasarkan dengan skenario yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu ini. Contohnya yang pertama ini kita akan coba mengirimkan sebuah PDU dari PC yang pertama dan juga menuju ke PC yang kedua. Kita akan langsung coba saja ke mode simulasi. Kita show all none dulu. Lalu kita edit filter yang ICMP-nya saja. Nah, lalu jika sudah, kita akan coba menghubungkan PC 1 dan juga PC yang kedua. Langsung kita coba saja. Nah, jadi terlihat bahwa prosesnya bisa dari PC 1 menuju PC yang kedua yang dihubungkan melalui router yang pertama. Nah, jadi di sini berhasil untuk menghubungkan PC yang pertama dan juga PC yang kedua. Jadi kita akan menulis di sini berhasil. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan sebuah paket PDU dari PC yang pertama menuju PC yang ketiga. Kita coba, ini sebelumnya kita hapus dulu. Kita coba membuat mengirim PDU dari PC yang pertama menuju PC yang ketiga. Langsung kita coba saja. Nah, jadi PC pertama akan mengirimkan ke router. Nah, lalu akan diteruskan lagi ke router yang kedua. Baru akan tersampaikan ke PC yang ketiga. Nah, lalu PC ketiga akan mengirimkan sebuah balasan menuju PC yang pertama melalui router kedua dan juga router yang pertama. Nah, ini terlihat bahwa simulasi untuk menghubungkan atau mengirim PDU dari PC pertama dan juga PC ketiga itu telah berhasil dilakukan. Kita akan tandai juga di sebelah sini hasil. Nah, lalu selanjutnya kita akan coba mengirimkan sebuah PDU dari PC yang pertama menuju ke server yang pertama. Nah, ini terlihat bahwa sudah berhasil diteruskan ke server yang pertama. Lalu server pertama akan mengirimkan sebuah balasan menuju router yang ketiga dan akan diteruskan ke router yang pertama dan juga akan terbalaskan ke PC yang pertama. Nah, sehingga pengiriman PDU dari PC yang pertama dan juga server yang pertama telah berhasil dilakukan. Kita akan menandai di sebelah sini. Selanjutnya kita akan coba mengirimkan sebuah PDU dari PC yang pertama menuju server yang kedua. Tadi dari PC yang pertama kirimkan menuju server yang kedua. Lalu akan kita coba lihat hasilnya. Jadi dari PC pertama menuju router yang pertama, lalu akan diteruskan ke router yang ketiga melalui kabel serial. Lalu dari router yang ketiga akan diteruskan lagi ke server yang kedua. Nah, selanjutnya dari server yang kedua ini akan menuju router yang ketiga dan juga menuju router yang pertama dan yang terakhir akan menuju ke PC yang pertama. Nah, terlihat bahwa PDU dari PC yang pertama menuju server kedua ini telah berhasil dilakukan. Kita akan beri keterangan di sebelah sini. Nah, lalu selanjutnya kita akan coba menghubungkan PDU dari PC yang ketiga menuju PC yang pertama. Ini kita post terlebih dahulu. Dari PC yang ketiga menuju PC yang pertama. Oke. Nanti kita coba. Dari PC yang ketiga, akan menuju ke router 2. Yang selanjutnya, menuju router yang pertama. Karena PC pertama berada pada router yang pertama, lalu dari router pertama akan dikirimkan menuju PC yang pertama. Nah, lalu dari PC pertama akan memberikan sebuah balasan menuju PC yang ketiga. Nah, di sini terlihat bahwa PTU dari PC ketiga menuju PC pertama telah berhasil
dilakukan. Lalu kita akan beri tanda di sebelah sini, berhasil. Oke, lalu selanjutnya yaitu dari PC yang ketiga menuju PC yang kedua. Kita coba lagi, ini kita delete saja dulu. Dari PC yang ketiga menuju PC yang kedua. Oke, akan coba kita jalankan. Nah, jadi, sebentar, akan saya coba lagi dari PC ketiga menuju PC yang kedua. Jadi dari PC yang ketiga dihubungkan akan menuju ke router 2. Nah, lalu selanjutnya dari router yang pertama akan dihubungkan ke PC yang kedua, yaitu PC tujuan dari PC yang ketiga. Nah, di sini terlihat bahwa pengiriman dari PDU dari PC yang ketiga menuju PC yang kedua telah berhasil dilakukan. Lalu kita akan tandai lagi di sebelah sini. Hasil. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan PC yang ketiga menuju server yang pertama. Kita hapus terlebih dahulu. Kita akan menghubungkan PC yang ketiga menuju server yang pertama. Nah, di sini terlihat bahwa PC ketiga telah mengirimkan ke router yang kedua, lalu diteruskan ke router yang ketiga, yang dimana router ketiga akan teruskan ke server yang pertama, dan server pertama akan mengirimkan sebuah balasan menuju PC yang ketiga. Nah, ini terlihat bahwa PTU dari PC yang ketiga dan juga server pertama telah berhasil dilakukan. Kita akan beri tanda lagi di sebelah sini. Oke. Selanjutnya yaitu PC ketiga menuju server yang kedua. Kita reset simulationnya dulu, kita hapus, lalu selanjutnya PC ketiga menuju server yang kedua. Kita akan coba lihat. Nah, ini terlihat dari PC ketiga telah berhasil menuju server yang kedua, lalu selanjutnya akan dikirimkan kembali melalui router yang ketiga, menuju router kedua, dan juga yang terakhir PC yang ketiga. Nah, di sini terlihat bahwa PDU dari PC ketiga dan juga server kedua telah berhasil dilakukan. Kita beri tanda lagi. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita akan mengirimkan PDU dari server pertama menuju server yang kedua. Dari server pertama menuju server yang kedua. Kita akan coba lihat. Jadi dari server pertama dikirimkan ke router yang ketiga. Lalu karena server kedua berada di router yang ketiga, maka maka router ketiga akan mengirimkan ke server yang kedua. Dan juga server kedua akan memberikan balasan ke server yang pertama. Nah, di sini terlihat bahwa server pertama dan juga server kedua telah berhasil dihubungkan dengan mengirimkan sebuah paket PDU. Kita akan tandai lagi. Oke, lalu selanjutnya yaitu server pertama menuju PC yang pertama. Server pertama menuju PC yang pertama. Oke, akan kita coba lihat. Jadi dari server pertama mengirimkan ke router 3, dan diteruskan ke router yang pertama, karena PC pertama berada pada router yang pertama. Tuh, ini sebentar. Coba kita reset dulu. Nah, ini sudah berhasil dari server pertama menuju PC yang pertama. Lalu PC pertama akan memberikan sebuah balasan menuju server yang pertama.
Nah, ini terlihat bahwa server pertama telah berhasil mengirimkan PDU menuju PC yang pertama. Lalu akan kita tandai lagi sebelah sini. Oke, selanjutnya itu server pertama menuju PC yang kedua. Ini kita reset dulu, lalu kita hapus dari server pertama menuju PC yang kedua. Oke, kan kita coba lihat apakah berhasil. Nah, ini terlihat bahwa PDU-nya telah berhasil dikirimkan menuju PC yang kedua melalui router ketiga dan juga router yang pertama. Nah, sini terlihat bahwa server pertama telah berhasil mengirimkan PDU menuju PC yang kedua. Kita akan beri penjelasan lagi sebelah sini. Berhasil. Oke. Selanjutnya itu kita akan mengirimkan PDU dari server pertama menuju PC yang ketiga. Ini kita hapus, kita reset, kita hapus. Oke, sudah server pertama menuju PC yang ketiga. Lalu akan kita lihat apakah bisa. Nah, oke, jadi ini telah berhasil terhubung ke router yang kedua, lalu akan diteruskan menuju PC yang ketiga, lalu akan dikirimkan kembali melalui router kedua dan juga router ketiga menuju server yang pertama. Nah, ini terlihat bahwa server pertama telah berhasil mengirimkan PDU menuju PC yang ketiga. Kita akan ditanda lagi sebelah sini. Berhasil. Nah, jadi pada simulasi sesuai dengan skenario yang telah ditentukan ini, terlihat bahwa semua paket PDU telah berhasil dikirimkan dari PC pertama atau PC awal menuju alamat tujuan akhir. Nah, lalu selanjutnya saya akan coba melakukan tracing berdasarkan mode simulasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, kita akan coba lihat pada tracingnya itu apakah sama atau sesuai dengan mode simulasinya. Nah, misalnya yang pertama itu PC pertama menuju PC yang kedua. Ini kita sudah beralih ke mode real time. Lalu contohnya PC pertama. Contohnya, maaf. Nah, PC pertama menuju PC yang kedua. Kita coba reset. PC yang kedua memiliki alamat IP yaitu 192.168.1.65. Coba kita lihat. Oke, jadi ini karena dia berada pada satu router, berarti dia dari 62. Yang pertama itu menuju alamat IP dengan titik 62, lalu akan atau ini adalah sebuah router, maaf, lalu akan menuju ke PC yang kedua dengan alamat IP 192.168.1.62. Nah, kita coba lihat selanjutnya. Itu PC pertama menuju PC yang ketiga. Kita akan coba lakukan tracing lagi. Tracer PC pertama menuju PC yang ketiga dengan alamat 192.168.1.253. Nah, ini terlihat bahwa terkirim ke router pertama terlebih dahulu, lalu akan melalui ini 12.12.12.12.2 yaitu menghubungkan antara router pertama dan juga router yang kedua. Baru nanti selanjutnya akan tersampaikan atau terkirim ke PC yang ketiga. Lalu selanjutnya dari PC pertama menuju server yang pertama. Tuh. Nah, contohnya PC pertama menuju server yang pertama.
Server pertama memiliki alamat yaitu 333333.1. Oke. Nah, ini terlihat dari PC pertama akan menuju router pertama terlebih dahulu, lalu selanjutnya akan menuju 13.13.13.3, di mana ini merupakan alamat yang menghubungkan antara router pertama dan juga router yang ketiga atau menuju router yang ketiga. Lalu selanjutnya baru akan terkirim ke server yang ke-1, yaitu dengan alamat IP 333333.1. Nah, jadi sudah berhasil. Lalu selanjutnya yaitu PC1 menuju server yang kedua. Kita coba reset server yang kedua yaitu alamatnya 3333.1. Nah, ini terlihat. Jadi pertama akan dikirim dulu ke router yang pertama, lalu selanjutnya akan dihubungkan lagi antara router pertama dan juga router yang ketiga, baru dia akan terkirim ke server yang kedua. Nah, oke, selanjutnya yaitu dari PC yang ketiga menuju PC yang pertama. Jadi ini untuk PC yang pertama sudah selesai. Lalu selanjutnya PC ketiga menuju PC yang pertama dengan alamat IP yaitu 192.168.1.1. Oke, jadi terlihat ini merupakan alamat atau gateway dari PC ketiga, yaitu alamat router yang kedua. Dan selanjutnya akan diteruskan antara router yang kedua dan juga router yang pertama, lalu akan terkirim ke tujuan akhir, yaitu PC yang pertama. Lalu selanjutnya PC 3 menuju PC yang kedua. Menuju PC yang kedua. Di alamatnya 192.168.1.65. Nah, ini terlihat dia akan terkirimkan terlebih dahulu ke router yang kedua, lalu selanjutnya diteruskan lagi melalui penghubung antara router yang kedua dan juga router yang pertama, baru dia akan terkirim ke PC yang kedua. Berarti sudah berhasil, sama seperti percobaan pada mode simulasi. Lalu selanjutnya PC ketiga menuju server yang pertama. Menuju server yang pertama, yaitu 333333.1. Nah, ini dia pertama menuju router yang kedua terlebih dahulu, lalu selanjutnya diteruskan ke router yang ketiga melalui penghubung antara router yang kedua dan juga router yang ketiga yang memiliki alamat itu 232323.3. Lalu selanjutnya akan terkirim ke server yang pertama. Oke, selanjutnya itu PC ketiga menuju server yang kedua. Kita coba lagi. Menuju PC yang kedua. Berarti 1. Nah, kita lihat. Pertama-tama dia menuju router yang kedua terlebih dahulu. Terus dihubungkan antara kedua router, yaitu router yang kedua dan juga router yang ketiga. Baru dia selanjutnya akan terkirim ke server yang kedua. Nah, jadi untuk PC yang ketiga sudah selesai. Lalu selanjutnya adalah server pertama menuju server yang kedua. Kita coba reset menuju server yang kedua 43.43.43.1. Nah, ini terlihat karena dia berada pada satu router. Jadi dari server pertama dan server keduanya dihubungkan oleh router ketiga saja. Lalu selanjutnya baru dia akan terkirim ke server yang kedua. Lalu selanjutnya dari server yang pertama menuju PC yang pertama. Menuju PC pertama di 192.168.1.1. Nah, dia akan berada pada router yang pertama. Jadi server pertama mengirimkan ke router yang ketiga. Lalu selanjutnya baru dia akan diteruskan ke router yang pertama, baru menuju ke PC yang pertama. Lalu selanjutnya yaitu server pertama menuju PC yang kedua. Server pertama menuju PC yang kedua. Berarti tracer 192.168.1.65.
Nah, ini terlihat. Jadi terkirimkan dahulu ke router yang ketiga, lalu dihubungkan ke router yang pertama, lalu selanjutnya baru terkirim ke PC yang kedua. Lalu selanjutnya merupakan yang terakhir dari server pertama menuju PC yang ketiga. Oke, kita tracer menuju PC yang ketiga itu 192.168.1.253. Oke, ini kita lihat. Jadi dari server yang pertama mengirimkan ke router yang ketiga terlebih dahulu, lalu karena PC yang ketiga berarti pada router yang kedua, berarti lalu selanjutnya dihubungkan atau diteruskan ke router yang kedua, yang ini, lalu baru dia terkirim ke PC yang ketiga. Nah, sekian simulasi dan penjelasan yang bisa saya lakukan pada video kali ini. Mohon maaf jika terjadi salah kata maupun perbuatan, atau mungkin ada yang error tadi sebelumnya, namun sudah bisa. Sekian dari saya. Terima kasih.